Hah? Oke. Udah di record belum? Belum. Belum di record. Belum mana ya? Silakan di record. Silakan di record. Enggak ada tanda-tanda. Iya, saya pencet. Udah itu. Oh, udah. Tuh udah jalan. Udah jalan. Pakein lu. Udah jalan tuh udah nge-record. Udah, nggak apa-apa. Ya. Kita live. 3 2 1 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita di kelas 5 ini kemarin kita sudah mengevaluasi cara menulis huruf hijaiyah seperti yang Bapak bilang atau ucapkan yang kemarin. Kita bisa menulis, insya Allah kita bisa baca. Tapi kalau kita bisa baca belum tentu kita bisa menulis. Oke, sekarang kita menulis kaidah penulisan bahasa Arab atau huruf-huruf hijaiyah. Pada hakikatnya huruf hijaiyah itu hanya dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada huruf yang penulisannya itu di awal, ya. Terus yang kedua di tengah, dan yang ketiga di akhir. Nah, cara membuatnya adalah penghitungan seperti ini. Kita ungkapkan seperti ini. Ini kita belajar sedikit berpramuka. Nah, menulis hijaiyah itu bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Berarti ini adalah di awal. Nih, ini awal, ini tengah, ini akhir. Jadi konsepnya kita pakai 3. Kalau misalnya di 4 pun sama. Ketika kita pakai 4 berarti ini posisi di tengah lagi. Nah, ini berada di tengah. Nah, oke, sebenarnya kita sama aja. Jadi hitungannya hanya awal, tengah, dan akhir. Kalau misalnya di 4 berarti yang keempat ini kan 1, 2, 3, ya kan? Kalau kita nambah lagi di sini, ini adalah keempat. Berarti yang akhir itu adalah yang keempat. Yang ketiganya ini adalah di tengah. Oke. Paham sampai sini? Oke ya. Ini awal itu nomor 1, nomor 2 itu di tengah, nomor 3 itu kalau kita ngambilnya 4 kata atau 4 huruf, maka yang ketiga ini adalah di tengah. Maka yang huruf keempat ini adalah di akhir. Contoh, alif, ba, ta, sa. Alif, ba, ta, sa ini adalah ini di awal, ini di tengah, ya kan? Ini di tengah lagi, yang ini di tengah lagi. Kenapa? Karena ada huruf keempat, yaitu huruf sa. Paham ya sampai sini? Paham ya? Oke. Ini kita agak sedikit cepat. Oke. Nah, jadi Bapak ulangi awal, tengah, akhir, ya. Nah, cara penulisannya taruh. Oke ya. Kita ambil contoh sampel. Kita pakai 3 huruf. Tadi 1, 2, 3. Contoh huruf fa, ain, lam. Fa ini hanya di awal, ain itu di tengah, lam itu di akhir. Nah, coba lihat di LKS-nya halaman 8. Ya kan? Ini konsepnya gampang. Di awal ini sudah ada awal, tengah, akhir, dan huruf asli kalau di LKS kalian. Nah, fa itu di awal, ain di tengah, lam itu di akhir. Pak, kalau 4 huruf gimana? Maka yang keempatnya fa, fa'ala. Di sini contoh kita ambil jim. Maka lam dan jim ini adalah huruf, lam ini di tengah, jimnya itulah yang di akhir. Kenapa? Yang paling terakhir. Nah, ini di tengah. Kenapa di tengah? Karena ada huruf lagi setelah huruf lam, yaitu huruf jim. Paham ya? Oke, ini kalau yang 4. Kita ambil yang 3 sekarang. Coba lihat, diperhatikan. Kemarin Bapak lihat, hancur. Tulisannya berantakan. Pusing nilainya Bapak. Oke? Makanya kita harus rajin-rajin nulis. Kalau kita rajin nulis, insya Allah tulisan kita jadi bagus. Bapak juga nggak bagus-bagus banget, tapi bener lah. Jadi ada tulisan bener, ada tulisan rapi. Rapi belum tentu benar. Kalau benar insya Allah pasti dia rapi juga. Oke, karena benar, baik dan benar. Oke, kita lihat di LKS kalian halaman 8 dan 9. Nah, ini fa. Fa di awal, ain di tengah,
lam di akhir. Coba lihat, perhatikan. Oke. Nah, cara menyambungnya bagaimana? Coba lihat ya. Kita tinggal urutin aja. Oke. Bapak sini dikit. Fa, a, fa, ain, lam. Jelas. Tinggal dilihat, digabungkan. Kalau di LKS kalian ada titik-titik. Nah, itu titik itu penyambungannya. Ya kan, misalnya di LKS kalian seperti ini. Ya kan, titik-titik. Ya kan, titik-titik ain, titik-titik, titik-titik lam. Berarti gimana konsepnya? Fa, a, lam. Seperti itu. Mudah sekali. Yang penting dilihat konsepnya. Oke ya, sampai sini paham? Oke, kita sekarang yang kita review lagi. Oke. Kita review lagi. Mungkin Bapak menjelaskannya agak cepat karena memori handphonenya kecil, RAM-nya jadi gak mati handphone. Bersabar ya anak-anakku. Pusing BJJ. Oh iya. RAM-nya kecil jadi harus cepat. Supaya kalau udah penuh udah ngehang handphone Bapak. Maaf ya. Oke, kita ulang lagi nih. Nah, contoh lagi ini ba. Ya. Terus setelah huruf ba, huruf jim. Terus kita huruf sod. Nah, berarti ba ini di mana? Ba itu di awal, jim itu di mana? Di tengah. Sod ini di awal apa di tengah apa di akhir? Di akhir. Paham ya? Berarti gimana cara menyambungnya? Lihat di LKS halaman 8 dan halaman 9. Ba di awal. Jim di tengah. Ya kan? Terus sod di akhir. Sorry, maaf, salah. Kurang gedutannya. Nah, ya kan? Coba samakan. Nah, berarti tinggal kita sambung. Ba, jim, sod. Ba, jim, sod. Mudah sekali. Ya. Seperti ini. Karena nanti kita akan belajar lagi huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal dan di tidak bisa disambung di tengah dan di awal. Kenapa dia tidak bisa disambung di awal dan di tengah? Karena ketika dia disambung di awal dan di tengah itu akan jadi rancu huruf. Ya, contohnya hurufnya ada apa? Ada di antaranya ada dal, zal, ro, zai, alif, waw. Ini huruf yang 6 ini dia tidak bisa disambung. Di mana? Di tengah dan di awal. Jadi hanya bisa dia disambung di akhir saja. Nah, gimana nanti menentukannya? Ya berarti tadi kita di konsepnya. Awal, ini di tengah yang titik, ini di akhir. Poin terakhir itu misalnya saya. A-nya itu setelah kata saya, ya huruf akhirnya itu apa? Y apa A? Berarti A. Berarti A ini adalah huruf akhir. Bisa juga sama kayak kami. Huruf terakhir itu M apa I? I. Berarti kami. Nah, menghitungnya lagi bagaimana? Kami juga. Nah, juga itu J itu dengan I. Nah, ini kan terpisah. Maka J itu adalah awal, I itu adalah di akhir. Jadi ngeliatnya seperti itu. Jadi antara susunan kata. Kita nanti kesananya nanti aja. Oke, buat besok. Ya, sekarang kita fokus ke sini dulu. Untuk huruf-huruf yang bisa disambung, berarti kan huruf hijaiyah itu ada berapa? 28, 29, 30. Nah, coba dihitung di situ diitnya. Yang 29 betul. Yang 30 benar. Ya kan? Yang 28 juga benar. Kenapa? Karena itu nanti ada huruf yang alif dengan lam alif. Ya kan? Itu karena dua huruf. Lam alif itu dua huruf. Lam dengan alif. Makanya disebut lam alif. Oke, kita fokus ke sini lagi. Ya. Paham ya? Ini ba, jim, sod. Mana? Ini awal. Titik ini adalah tengah. Yang garis ini adalah akhir. Karena kita memakai tiga huruf. Menyambungnya tadi ba, jim, sod. Ba di awal, jim di tengah, sod di akhir. Oke, kita ambil contoh lagi. Huruf sin. Sin, nun,
spidolnya udah mulai habis karena corona habis. Sin, nun, dan qaf. Sin ini awal apa tengah apa akhir? Awal. Nun ini tengah apa? Awal apa akhir? Tengah. Qaf ini awal, tengah apa akhir? Akhir. Nah, kita lihat, perhatikan lagi LKS-nya. Sin di awal bagaimana penulisan sin di awal? Ya kan? Nun di tengah bagaimana? Lihat, di LKS halaman 9 dan 8. Qaf di awal, di akhir bagaimana? Belum mulai error. Qaf di akhir. Nah, tinggal kita gabungkan. Sin, nun, qaf. Sin di awal, nun di tengah, qaf di akhir. Jadi di buku itu kita tinggal ngikutin di buku nih. Yang titik-titik itu adalah penyambungan awal dan penyambungan akhir. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di chat, tapi jangan banyak-banyak, kita kebanyakan. Liar Bapak saya ngelihatnya banyak banget. Ya kan? Ya. Nah, jadi tinggal kita lihat. Ini di awal. Memang harus butuh praktis, yaitu kita butuh sering-sering menulis. Kalau kita nggak bisa, kalau kita jarang nulis, kita nggak bisa. Nah, mobil khusus itu nanti kalau ketika Bapak di ataupun kalian di madrasah sanawiyah ataupun di aliyah, itu ada belajar namanya imla. Kalau kita di bahasa kerennya itu bahasa Indonesia namanya dikte. Ya kan, di kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin kalian pernah belajar namanya dikte. Dikte itu guru kita, Bapak ibu gurunya mengucapkan, kalian menulis. Misalnya, saya mau jajan, SAYA, saya MAU, JAN, jajan, saya mau jajan. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya belajar dikte. Kalau dalam bahasa Arab namanya imla, yaitu menulis tapi tidak melihat buku. Memang kita harus sering-sering menulis, tidak butuh hanya sekedar pakai daring saja ya, tidak via medsos, tapi harus kita tetap muka. Kalau medsos kita evaluasi agak sedikit sulit juga ya. Nah, yang jelas seperti itu. Ini cara penulisan. Oke, kita ambil contoh lagi. Kalau untuk yang tadi Bapak bilang yang huruf hanya bisa ditulis di awal dan di akhir saja, itu nanti kita bahasnya. Karena itu huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan hamzah. Ini hanya bisa dan waw, dan waw ini alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Karena alif ini nanti bisa menjadi hamzah ya. Ketika di atas kecilnya itu alif itu seperti ini. Nah, ketika dia berharokat dia berubah menjadi hamzah. Makanya kalau kalian lihat itu di atasnya itu ada seperti ini kecil. Kalau di kasroh dia ada seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita ulang lagi sedikit, kita tambah lagi. Awal, tengah, akhir. Contoh. Huruf to. Kita lihat to di awal, kemudian h di tengah. Ya, terus kemudian mim di akhir. Nah, berarti to-nya di awal, h-nya di tengah, ya, mim-nya di akhir. Kenapa mim di akhir? Karena dia terakhir, dia hanya tiga huruf. Tapi ketika nanti di sini ada huruf jim, berarti mim ini tidak huruf terakhir. Huruf terakhir apa? Huruf jim. Kalau kita empat huruf. Oke, kita 3 huruf. Berarti to di awal. Coba lihat lagi di halaman 8 dan halaman 9 LKS-nya. To di awal. To di awal. Kita garis dikit. H di tengah. Mim di akhir. Nah, mim di akhir ini ada 2 metode penulisan. Ada yang pakai seperti kecebong, ada yang pakai ke bawah. Kalau yang ke bawah sama. To di awal. H di tengah. Dan mim di akhir seperti ini. Paham ya? Ya. Oke. Mungkin sampai sini aja. Nanti kita coba nih, kita lihat. Masih jalan Kajik? Masih jalan. Berarti memori masih muat kalau masih mutar ya. Ya, ini menurut kita 3 huruf. Mau coba yang 4 huruf? Oke, kita coba yang 4 huruf. Tadi Bapak sudah jelaskan yang 4 huruf. Oke, kita 4 huruf. Jangan lupa ya,
like, and subscribe. Catat. Oke, kita sambil jangan terlalu serius ay. Pusing serius. Nah, ini awal. Nah, berarti ini kan Bapak menggunakan titik. Ini awal. Ini tengah. Nah, ini yang ketiga ini nih kan 1, 2, 3. Nah, 3 ini tengah apa? Apa akhir? Posisinya tengah ini jadi yang ketiga ini jadi tengah juga. Kenapa dia tengah juga? Karena ada yang kelima. Ada yang keempat, yaitu dia yang akhir, yang keempat. Ya, ini titik ini adalah yang keempat. Berarti akhir ini adalah yang keempat. Kita lihat seperti itu. Jadi lihat awal tuh berupa di posisi huruf itu ada di mana dan huruf berikutnya itu tersambung atau dipisah seperti yang Bapak tadi bilang. Saya mau jajan. Berarti A ini adalah di akhir, M ini ada di awal. Kenapa? Karena A dan M ini kan terpisah. Ya kan? Terpisah katanya, nggak disambung. Ya, jadi kita lihat konsonan hurufnya seperti itu. Ya. Oke. Kita mulai. Huruf pertamanya kita ambil huruf ya. Ya ini di awal. Terus kemudian huruf lam. Lam ini di tengah. Kenapa lam di tengah? Ya. Lihat spidolna. Ya. Lam ini di tengah. Kemudian ya huruf ini kita ambil lagi huruf yang enak kofa sudan sin jim udah lam udah sa ada kita ambil huruf sa titiknya telu titiknya 3 kan ini huruf sa pasti ntar dari komen pak nggak kelihatan pak nggak jelas mohon dimaafkan ya. Ini sa ini di tengah ya kan. Nah yang akhir ini huruf apa ini? Huruf kita lihat huruf kita ambil huruf kaf lah ya. Oke, huruf kaf ini adalah huruf di akhir. Kenapa di akhir? Karena kaf ini adalah huruf yang keempat. Ya, lam, sa, kaf. Oke, ya di LKS-nya halaman 8 dan 9. Ya di awal, coba perhatikan. Ya di awal seperti ini. Cara penulisannya. Betul nggak? Lamnya ini nggak berposisi di mana tadi? Di tengah. Kenapa? Karena ada huruf yang ketiga. Nah, 3 ini juga di tengah. Kenapa di tengah huruf sa ini? Karena ada huruf yang terakhir yaitu huruf keempat, yaitu huruf kaf. Berarti lam ini di tengah. Nah, sa ini tadi Bapak bilang dia di tengah. Kenapa di tengah? Karena ada huruf lagi setelah huruf sa, yaitu kaf dalam satu rangkaian kata. Sa di tengah. Ya, sa di tengah. Nah, kafnya ini di akhir. Kenapa? Karena sesudah huruf kaf tidak ada lagi huruf. Maka kaf itu di akhir. Coba di halaman 9-nya lihat. 8 dan 9. Kaf di akhir. Betul enggak? Nah, perhatikan. Oke? Nah, berarti ya di awal kita tinggal sambung. Ya, aduh. Spidolna. Pajik punya spidol tadi? Ada. Aduh. Ya di awal. Telepon. Ya di awal. Lam di tengah. Sa di tengah. Dan kaf di akhir. Titik ya, titik sa, kaf di akhir. Paham? Paham ya? Ya, tinggal dilihat di LKS-nya. Oke, kalau pertanyaan mungkin kita sambung di kemudian hari. Ya, ini tutorial untuk kalian, untuk inspirasi ya, supaya bagaimana menggunakan di LKS ini di halaman 8 dan halaman 9. Pak, ini maksudnya bagaimana caranya, ya kan? Nah, seperti itu caranya. Ya, kita tinggal lihat. Memang kita harus tatap muka, kita harus belajar imla, ya kan? Bisa juga nanti Bapak tulis di WA huruf-hurufnya untuk bahan
rekomendasi dari kita latihan daripada ini ya. Ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan pun bisa lewat WA. Oke, sekian dari Bapak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasa, bertatap muka seperti biasa lagi. Ya, kita baca suratul Fatihah. Yang tadi Bapak kita belum mulai tuh, belum beranya sambutan, belum baca Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita umur yang panjang, kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat berguna. Kita semua dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia, insan-insan yang berguna bagi nusa bangsa serta agama kita. Ala hadziniyah wa ala qadatin sholih wa idal mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari Bapak. Hadakumullah ajmain. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe Cikidot.